Thank you Mbak Dina. Sama-sama. Asik banget. Happy banget nih. Saya penasaran sih sama Om Gina. Tapi namanya memang Gina ya? Gina itu panggilan ya, tapi sebenarnya tuh kalau di Goa itu Gina itu jiwa nabi. Oh gitu. Jangan pakai Z loh. Oh ya. Oke. Tapi nama aslinya? Nama aslinya Barnawan Jaya. Barnawan. Bagus nama aslinya ya. Nawa itu anak ke-7, anak ke-9. Bahasa Sanskerta Nawa itu anak ke-9. Ke-9. Barnawan Jaya. Anak-anak melihat penampilan Om Gina, apakah memang sudah biasa sejak mereka lahir atau gimana? Oh ya, sejak mereka lahir. Sejak mereka lahir, berarti sangat paham ya? Oh paham banget. Kalau orang tua tentunya tidak langsung kan? Oh ya, kebetulan juga orang tua kan udah almarhum, udah nggak ada. Belum gini sih waktu masih ada orang tua. Orang tua enggak begini, penampilannya maksud saya. Cuman kalau Om Gina style, lifestyle gini, mungkin merasa nyaman ya? Merasa nyaman? Merasa nyaman banget. Oke. Istri memang dukung atau? Risih banget. Risih banget, berarti risih. ngomel dong Ya, dia, risih. ya kan? Risih banget. Terus gimana? Cuman, ini gue. Ini gue. Ini keberatan gue. Ya, pelan-pelan istri malumin. Terus kalau ngelihat koleksi di rumah tuh ngomel kan? Ya. Jalan sana pokoknya apa? Kebentur sama benda. Nah, apa-apa welcome Mbak Gina. Saking penuhnya Mbak Gina, barang gitu. welcome, saya persilakan main ke rumah. Oke, ya nanti saya mau main deh. Berarti ya saya lihat sih di di postingan yang waktu datang teman-teman sekolahnya Om Gina itu sudah penuh banget dengan barang, terus kedatangan tamu itu gimana? Jadi aku nggak pernah tahu kayak teman ya sih, teman sekolah ya, kayak teman-teman yang dari luar Jawa, aku nggak pernah kenal. Oh, tapi Jadi mereka tiba-tiba datang. Komunitas Vespa, komunitas apalah segala macam welcome ke rumah gue. Welcome. Jadi udah persurannya apa? Gimana ya? Asik. Kenapa Om Gina setiap kali saya tanya tentang mulai jualan itu selalu emosional? Emang diketawain gimana sih? Diketawain dianggap remeh. Orang jualan dianggap remeh? Nabi jualan loh. Aku orang Sumbawa loh. Makanya sayang teman-teman Sumbawa ya. Teman-teman satu bisa dihitung dengan jari yang berjualan. Oh, bukan kita iri dari teman-teman. Oke, budaya Sumbawa baik. Saat itu. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman sawah, ayo bangkit. Kita punya daerah, ayo bangkit. Bangun Sumbawa. Kayak aku, depan hotel ya. Aku jual khas. Begitu tamu datang dengan mudahnya dia mendapat tas jas Sumbawa. Aku juga merasa puas di situ. Sedih. Iya, jadi ceritanya panjang Mbak Dina. Maksudnya Om Gina itu profesi jualan bagi orang Sumbawa itu kurang prestisenya kurang gitu ya. Jadi kurang berharga gitu. Ayo kita sama-sama. Itu yang padahal dari jualan Om Gina dapat duit lebih banyak daripada jadi pegawai negeri kan? Gitu. Buktinya bisa beli rumah, bisa beli mobil, ya kan? Mobil yang dipakai bawa barang untuk jualan kan? Iya kan? Terus bisa beli barang antik. Aku nggak kepikiran deh beli barang. Sama Om Gina, aku juga suka barang-barang etnik gitu. Jadi beberapa gelang, cuman nggak make banyak, makainya satu gitu kan. Cincin, anting-anting juga aku punya, tapi karena mahalnya jadi jadi cuman punya ya 1, 2 gitu kan, saking mahalnya gitu. Tapi Om Gina bisa beli hanya dari hasil jualan gitu kan. Itu memang dari awal jualannya ikan ya? Banyak dulu. Oh banyak? Banyak.
Apa aja? Dulu waktu ngerintis itu 3 tahun ngerintisnya Mbak Dida. Aku pulang jualan tuh jam 3 malam. Waktu ngerintis awal 3 tahun tuh. Mulainya jam tetap sore? Ya begitu Krida tutup, Delkre tutup. Tapi aku jualannya pulangnya jam 3. Dan dagangannya banyak. Nasi campur, mie, segala macam. Segala macam dijual. Itu yang masak siapa? Aku sama bini. Oh gitu. Ya, aku nggak pernah punya. Berarti emang bisa masak? Alhamdulillah bisa lah. Nggak pernah ke sekolah sih, cuman ortodok gitu. Hanya cuma hobi mungkin ya. Pas dulu kan masih muda, ya sering-sering nyari ikan di kali, bekela ya. Ya. Dulu bekela, itu akhirnya jadi. Pernah ikut orang juga di Bali dulu, bantu-bantu teman, jualan ya kan jadi. Tapi semua orang bilang enak nggak sih? Alhamdulillah. Gitu. Kadang-kadang gini ya, kayak pelanggannya punya sugesti. Iya. Kalau aku nggak ada di tenda, mereka ngebel. Gina di mana? Di luar bos. Kamu berdiri aja di warungmu asal kamu ada. Oh gitu. Sugestinya gitu. Jadi harus ada gitu. Kadang-kadang kan ada kalau di warung itu kadang-kadang istri bikin kan. Iya. Karena pelanggannya malu, dibisik deh. Cina kamu yang bikin sepat, kamu bikin sambal. Mungkin goyangan tangan saja. Ya beda kali ya. Emang beda yang bikin beda rasa. Ya benar. Mie aja gitu, mie ya kalau gue. Mie itu sudah instan kan, tinggal beda. Padahal mie instan ya. Padahal bumbunya beda. Gitu ya. Berarti memang garis tangannya memang memasak. Ya, kira-kira begitulah. Alhamdulillah. Dah serasok. Serasok sih. Serasok. Berarti Om Gina ini asli Sumbawa ya? Aku ibu Sumbawa, bapak Jawa. Oh, bapak Jawa. Jawa mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Oh. Jadi bapak itu di Sumbawa itu dari umur 16 tahun. Datang merantau ke Sumbawa, ketemulah dengan ibu. Almarhum ibu. Om Gina, rambutnya disampo berapa kali seminggu? Sampo 3 kali. Jadi sekali sampo tuh minimal 6 saset, 6 itu ya, 6 buah. Berarti sehat sih rambutnya ya, meskipun digimbal begitu ya. Tapi kalau masalah risi-risi, pegal berat sebenarnya. Sebenarnya. Pas kalau mau tidur, mau apa, kalau mau tidur nyangkut, tendes kan? Iya. Tapi aku juga di samping gimbal ini merasa nyaman. Aku bahagia. Bahagia dengan penampilan ini. Ya. Padahal sering nyangkut gitu kan? Nyangkut. Risih juga sih. Cuman ini aku. Beneran nih. Oh iya. Oke. Susah deh kalau ngomong tentang gimbal itu. Tapi kayaknya memang khasnya anak reggae. Oh iya. Iya kan? Aku freedom gitu. Kebebasan. Damai, ya. Nggak suka ribet. Oke, nggak suka ribet. Berarti nggak suka ngeribetin orang lain juga. Iya dong. Nggak suka ikut-ikut campur urusan orang. Nggak peduli banget. Pemikiran orang nggak peduli juga. Nggak pernah malas ngurus orang. Aku dihina, aku nggak pernah pikir. Oke. Kadang-kadang dengan begini, kadang-kadang bilang orang kira aku merasa happy, nggak pernah tersinggung. Harus siap. Anak istri gimana perasaannya anak istri? Ya, udah. Biasa aja. Cuman kadang-kadang anak bilang itu, Bapak aku pinjam hatimu. Aku juga bingung dengan kata-kata itu. Bapak aku pinjam hatimu gitu. Mungkin sabarnya kali ya. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Oke. Ya, berarti kalau anak berpenampilan sama nggak apa-apa. Oh ya, enggak. Aku dengan anak boleh-boleh aja. Enggak, welcome. Selama tidak membuat malu orang tua. Aku sama anak tuh aku anggap sahabat loh. Untuk cuman satu pesan, jangan bikin malu orang tua. Artinya begini. Bikin malu itu dari segi apa? Jangan berkelahi, jangan nyuri, kira-kira itu sih. Oh, oke. Jangan nyusahin orang gitu, dalam arti gitu.
Kalau penampilan terserah gitu ya. Apa yang bikin kamu bahagia gitu ya? Kan begini, Manina. Ada satu ini kata Allah itu, aku nggak melihat wajahmu, ya. Aku nggak melihat hartamu, fi qulubihim, aku melihat hati. Kira-kira begitu kalau gue. Oke. Luar biasa. Enak dong jadi anaknya Om Jina. Oh ya. Pakai anting boleh ya. Kalau ngomong tentang anak itu, pakai jeans robek boleh gitu. Ngomong tentang anak itu, kalau saya ceritain, keluaran mata darah. Jadi istri memang satu ya Bang? Ya. Pertama meninggal. Oh ya, istri melahirkan pertama orang meninggal. Anak kedua. Anak kedua cewek. Itulah yang dikulain sama malaikat itu. Dikuliahin sama malaikat. Nah, begitu ibunya meninggal, dia tumbuh dewasa. Begitu tamat, bapak kuliah. Maaf, sabar. Nggak ada Tapi biaya. datang malaikat. Terharu Mbak Dina. Itu tingkahnya Om Jina yang ngasih makan orang. Itu beneran atau apa? Pencitraan. Aku nggak mau. Biar warungnya laris gitu kan? Mengalir aja. Biar orang tersentuh, terenyuh gitu kan? Jadi aku tuh nggak ada kepikiran ke situ. Apa yang aku kerjain mengalir. Apa namanya? Terserah orang. Aku mau dikain apa namanya itu tabur pesona. Aku nggak urus itu. Nggak urus itu. Jadi semua kaum anak orang terlantar, anak kaum duafa itu, biar belum ada laku lah apa aku nggak kenal itu. Lo makan, jangan makan di bawah, makan di atas meja. Kadang-kadang pelanggan komplain, Jina, jangan kasih makan itu. Enggak, aku nggak percaya. Duduk bareng yang lain sama. Duduk di atas meja, jangan duduk di bawah. Kita muliakan dia kan sama manusia. Yang anehnya Mbak Dina itu orang gila atau sebenarnya mereka nggak gila. Oh sebenarnya nggak gila. Kok Om Jina yakin sih? Nggak gila. Karena kita mengiranya kan gila kan? Nggak, bagi gue nggak. Kemarin itu ada 10 orang loh. Ketabrak mobil 3 orang, sekarang tinggal 7 orang. Mereka nggak, karena nggak ada yang peduli. Nah, begitu aku layani sebagaimana dia sebagai manusia. Lo makan, habis makan alhamdulillah belinya semua sia-sia atau dua tuh panastian. Gila, kita kurang peduli. Tahu ndak gilanya dari mana? Bahasanya kan bisa ngomong gitu. Alhamdulillah Pak Jina atau dua tuh panastian kan sedar. Tapi kan mereka kayak di jalanan nggak mandi terus apa namanya? Ya kayak orang gila kan? Orang gila, cuman kalau kita ajak ngomong deh asik. Oh gitu. Pas lapar, pas apa mungkin agak itu gitu sih mungkin dia ngomel-ngomel. Tapi begitu kita sentuh hatinya, kita layani, mereka sadar kok. Itu memang Om Jina itu kepengen ngasih makan mereka tanpa kepikiran menyentuh hati orang. Oh enggak, terserah orang lah. Yang penting gue, penting aku memang gimana ya, karena pernah ngelihat ya, kadang orang gila itu diusir sama yang orang-orang lah, diusir sana kamu bau, gue tersayat, hati gue lo ke tempat gue dah makan. Ya karena mungkin orang terganggu Om. Ya, tapi aku nggak pikirin. Oh gitu. Aku nggak mau tahu itu. Kalau pas kebetulan mereka datang, kemudian Om Jina ada pelanggan lain yang sedang makan di situ. Kemudian si pelanggannya ini keberatan dan pergi. No problem. No problem. Welcome. Ya karena sampai beli aku bilang kayak ini orang harus makan gitu. Harus makan ya.
Karena memang terlihat lapar atau kebetulan lewat Om Jin ajak makan? Lapar. Kadang-kadang pas lewat, pokoknya spontanitas gitu dah. Nah, kalau misalnya nih Om Jina di dalam sehari itu, di dalam semalam jualan itu ada 5 orang yang Om Jina kasih makan gitu, rugi dong. Dari segi bisnis rugi. Dari segi bisnis rugi. Oke. Tapi sebenarnya gue nggak rugi. Sebenarnya nggak rugi. Gue malah gimana ya? Kok bisa nggak rugi? Nggak rugi. Karena kan tergantikan. Karena aku merasa aku sudah bisa memberi dengan seikhlas ya. Aku merasa senang, bahagia gitu. Kalau dari sini bisnis, aku nggak pikirin. Nggak pikir. Tergantikankah kerugian? Kadang-kadang tergantikan. Tergantikan. Begitu mereka habis makan, kadang-kadang ada 5-6 orang masuk. Itu dijawab langsung. Oh gitu. Setelah mereka pergi gitu? Aku sering analisa. Karena apa ya? Mungkin memang nggak ada yang sebab kebetulan sih. Tapi kadang begitu aku dengan seikhlas mungkin ngasih, mereka pulang, ada 2-3 orang langsung datang. Oke, langsung rame ya? Dijawab mungkin sama Tuhan kira-kira begitu. Ya, berarti tergantikanlah rezeki itu ya? Oke. Cuman kalau di warungku itu kadang-kadang banyak juga, Jina ngapain lo jualan kayak gitu still. Tapi aku lain. Ini gue luarnya, insya Allah. Dalamnya beda. Sebab aku jualan di rumah tuh dengan Bismillah. Dengan Bismillah, insya Allah saya berdagang dengan baik. Ya tentunya nggak menzolimi orang. Ya, sedikit, yang penting berkah, kira-kira begitu. Oke. Oke, berarti penampilan ini memberi kenyamanan untuk. Ya. Aku merasa bebas. Gimana ya? Happy, nyantai, gimana gitu. Kalau pergi kondangan gini juga? Banyak yang ketawain, banyak banget. Begini juga gayanya? Ya. Oh, sama. Kadang-kadang aku pakai kebaya, pakai selendang. Tapi sopan, cuman. Ya. Cuman berbeda. Tekniknya berbeda ya. sopan. Oke. Kenapa gitu nyari perhatian? Bahagia aja. Beda gitu loh. Karena yang beda. Kalau sama kan banyak, ya dong. Iya pastinya. Gue beda tuh. Kan kalau beda itu langsung dilihat orang. Beda. Jadi dalam pemikiran kita, Om Jina ini cari perhatian, biar diperhatiin orang. Enggak. Jadi aku sudah nggak urus itu. Dimana gue misalnya nyaman, hanya sebatas sopan gimana ya, terserah itu. Jadi aku nggak pikir orang dah. Saja. Tapi kadang-kadang ya malu penilaian orang, ada yang senang, ada yang kadang-kadang diposting, dikirim ke temannya. Jadi seru-seruan gitu ya. Kadang-kadang juga kalau yang teman tuh diajak selfie sampai istri cemburu dong. Itu apa tulisannya Om? Di ini. Penang Murenas tedu menotang. Apa tuh? Diamu sendu tedu merindu. Ais. Ya? Iya dong. Ini damai. Oke. Kenapa Om ditato badannya? Oh ya, ceritanya semuanya punya cerita. Tentang kehidupan. Setiap kita bergaul kan ada pesan. Jadi aku tulis dengan darah. Kayak damai ini aku tulis dengan darah, bukan dengan tinta, tapi kan darah. Always damai dengan diri sendiri. Damai dengan diri sendiri. Damai dunia. Suka damai. Gitu. Ngikutin ngikutin pemikiran aliran reggae gitu. Ya, kira-kira begitu. Saya suka reggae itu, orangnya nyantai. Damai, peduli.
Peduli. Orang reggae itu peduli. Peduli pada ya kita lemah sih, cuman kalau ada lebih ngasih. Reggae peduli juga ya. Reggae itu karena terlihat mengganggu orang. Enggak ya. Persaudaranya kental banget. Kayak contohnya gini Mbak Dina ya. Aku nih gimbal. Oke. Terus komunitas Vespa yang dari seluruh Indonesia ada. Pas ke Sumbawa, ini nggak kenal. Dilihat styleku, langsung mampir ke warung. Bro, kopi. Nggak kenal tuh, nggak kenal. Cuman kenal sama style. Karena gimbal. Stylenya sama, maka itu saudaranya. Bro, kopi. Bro, makan. Gitu. Ntar pulang dia, bro, enak tembakau Sumbawa. Aku tunggu lo di Jawa. Terus selesai. Berarti nanti kalau Om Gina pergi ke Jawa, kalau ketemu bisa jadi di ini ya. Kira-kira begitu. Jadi dijamu juga oleh mereka ya. Oke. Jadi biar nggak harus kenal, udah style, spontanitas. Berarti banyak teman dong. Alhamdulillah nggak punya musuh. Teman kurang dari 1.000. Nggak punya musuh. Teman kurang dari 1.000 di Facebook. Setiap hari rame kah di warung atau di rumah? Ya, gimana ya? Alhamdulillah, cuman aku ngedapanin bersyukur sih. Yang namanya rezeki. Rezeki itu kan tidak pernah kita tahu, rahasia Tuhan kan. Cuman yang aku kedepankan tuh bersyukur aja dengan semangat. Kadang-kadang juga nggak ada, kadang-kadang ada. Tergantung kita mensyukuri nikmat. Ada donatur nggak sih yang nitip nitip rezekinya lewat Om Gina untuk ngasih makan orang itu? Ada beberapa komunitas. Karena gitu, aku sering posting di FB, mereka lihat. Jadi biasanya kan donatur itu seneng kalau nyampe. Kalau nyampe ke orang yang membutuhkan, gitu cuman kan? Aku juga sempat kaget ini gimana? Ini dari salah satu komunitas. Aku juga sempat kaget. Tolong sampaikan amanat ke kaum doa apa ya? Oh gitu. Aku juga kadang-kadang sedih. Cukup dah saya bilang. Itu dah. Berarti dipercaya dong? Alhamdulillah, kira-kira begitu. Nyampe. Om Gina kasih sesuai dengan amanahnya. Habis makan, namanya kan banyak tuh. Untuk rokok per orang 50.000. Oke. Karena ada yang lain. Ya nanti sama juga dikasih juga. Amanat itu berat. Berat ya Om Gina ya. Amanat itu berat, ikhlas itu berat. Jadi lebih baik disampaikan sesuai permintaan. Karena mereka kan nggak ketemu setiap hari. Om Gina kan yang bertemu setiap hari. Alhamdulillah dipercaya, aku juga kaget. Kadang aku bingung loh lihat Facebooknya Om Gina itu, orang gila diajak ngomong gitu kan. Datang ke rumah gitu, yang ada yang sepatunya rusak, habis dipukul orang gitu. Aku kasih sepatu. Dia minta sepatu, kasih. Besoknya lagi ke rumah, diambil sepatuku yang dipakai, lo ambil aja. Oh gitu. Besok-besok lo minta, jangan ngambil. Tapi aku nggak benci. Oh oke. Celana, pamannya tuh minta. Jangan ngambil. Aku mau kundangan, mau hadir. Dia datang pagi, mana celana dia bawa. Ambil. Tapi aku nggak sakit hati. Aku sudah siap tentang itu. Ya memang resiko. Oh ya harus siap. Karena Om Gina terlampau ramah sama mereka kan gitu. Tapi itu dia dipukulin orang karena dia membuat keributan. Ya malam biasanya orang gila itu kadang-kadang ngomel kan. Pas stres. Oh ya orang nggak paham, namanya manusia. Berarti maksudnya Om Gina itu lingkungan yang kurang paham aja. Ya kalau yang karena kan itu mengganggu kan bagi orang, maaf nih Om Gina, bagi orang normal gitu kan. Sebenarnya sih nggak mengganggu, tapi kalau kita bawa asik tergantung hati kita. Ya kan nggak semua orang. Itu masalahnya. Berani kan kalau misal kayak saya nih mau saya ajak ngomong, ntar aku dia papain. Ntar gitu kadang-kadang kan. orang makan takut juga loh.
Ya takut. Kalau di tenda takut. Kalau dia tiba-tiba emosi kemudian pukul-pukul gitu kan? Nggak ada. Selama aku ada berapa puluh orang nggak ada yang main pukul. Oh gitu nggak ya. ada. Cuman cuap-cuap. Cuman ngomong. Dia cari perhatian. Ngomong aja yang banyak ngomong, gitu ya. Ngidol lah, cari perhatian. Maka ketika kita peduli, itu pokoknya di awal kita kasih air, kita kasih minuman atau apa, atau kasih makan, tenang. Kurang peduli aja. Kurang peduli aja. Tapi kalau dipeduliin nanti datang terus. Iya, datang terus. Oh iya, harus datang terus. Nah, kadang-kadang ada orang makan, ada tamu, ada apa, kamu duduk dulu di luar. Nanti kamu masih makan. Oh gitu. Biar enggak, ngerti, dibilangin gitu ngerti. Biar tamunya nggak terganggu kan. Ngerti. Oke. Rencana mau sampai kapan nih kayak begini? Mungkin sampai meninggal ya. Ngomong meninggal. Ini agak di apa ya, di luar akal sehatku ya. Kemarin Om Gina posting. Tentang kematian. Mati. Jadi berlaga seperti mayat. Iya kan? Iya. Itu dalam pemikiran. Jarang orang berani ya. Itu maksudnya apa itu maksudnya? Aku sudah siap. Dan itu harus kita lalui dong. Kan jarang orang berani posting mati kan. Mati kapanpun siap. Oke, kalau itu sih sudah pasti. Kita sudah paham bahwa kita semua itu pasti mati. Ya. Tetapi memposisikan diri sendiri seperti itu gitu kan. Itu gila kan? Itu udah kebijakan orang gila. Kebijakan orang gila. Tapi digali. Oke. Apa yang dia yakini, apa yang kira-kira begitu lah. Om Gina siap mati besok pun gitu? Detik ini siap. Kalau memang ajalak kunjung. Itu gimana rasanya acting mati, Om? Udah. Kan itu kayak semua atribut mayat itu dipakai kan? Gila memang itu dah, gila. Nggak sesek nafas. Asiknya di situ Mbak Dina. Jadi itu yang fotoin siapa? Anak gue yang terakhir yang paling kecil. Foto bapak dong, posting bapak lagi jadi mayat. Terus dalam pemikirannya dia? Nggak tahu sih, dia sih ketawa aja sih. Oh, nggak komplain? Nggak. Oke. Kan aneh Mbak Dina, jarang ada yang bisa posting kayak orang mati kan. Tapi kan yakin. Anaknya Om Gina kan udah kuliah tuh, ya kan? Semua kuliah atau gimana? Atau cuman yang perempuan? Cuman yang yang nomor 3 itu tamat sekarang nih. Nah, nanti yang paling kecil tuh masuk SMP. Oh, masih kecil ya. Itu yang kuliah nggak ada kepikiran mencari pekerjaan selain berdagang dengan bapaknya? Nanti sama dengan ini kan. Aku kan gini Mbak Dina, punya teman, punya koneksi. Tapi aku cenderung koneksiku ke sana. Koneksi aku ke Tuhan. Oh gitu. Sekarang kayak anak, siapa sih nggak pengen lihat anaknya kerja? Kayak tadi gue ceritain dikuliahin sama malaikat. Aku nggak pernah. Tolong dong kuliahin gue, anak saya tolong sekolah anak. Nggak pernah minta. Tut beling banyak. Padahal teman banyak. Teman banyak. Ya. Banyak bahkan dinas, pejabat juga dewan, ada. Pejabat. Cuman gimana ya? Cuman nggak pernah minta. Enggak. Gue bukan pengemis, memang miskin, bukan pengemis. Oke. Terus nggak suka gimana ya? Belok dan ya. Jadi alhamdulillah ada Tuhan gitu, ada Allah gitu ya. Jadi ada aja rezekinya gitu ya. Oh, sekarang tuh kayak anak aku yang laki kan, bisa aku minta tolong sama teman, tolong kerjaan gue, tapi enggak. Dia mengalir nih Mbak Nina. Oke. Urusan letalawan. Oh, oke. Jadi enggak harus target, enggak. Mengalir aja. Pasrah banget sih Om. Oh iya. Pasrah banget. Pasrah saya karena tawakal, ikhtiar itu gue pasrah. Oke. Tapi
harus gue usaha, harus kerja. Harus usaha. Nah. Harus usaha. Di sini. Ya, jadi pasrah yakin, tetapi bukan nggak usaha juga kan? Iya, kalau nggak usaha itu namanya konyol loh. Jadi kalau kita nggak mencari, nggak menjemput, ya nggak ada yang. Oke. Om Gina kan sudah punya cucu nih. Berarti ada anaknya Om Gina yang sudah menikah. Ya kan? Proses komunikasi dengan calon besan itu waktu itu bermasalahkah? Artinya dengan Om Gina yang seperti ini? Enggak ya. Cuman uniknya itu kemarin itu waktu nikah itu kan, waktu kita berketuaan ya. Menantunya orang Sumbawa. Orang Sumbawa ya, depan Lura Brangbara. Oke. Jadi kalau kita cara berketuaan itu kan 2-3 kali kadang-kadang berketuaan kan. Aku 15 menit. Nggak pegang dana, anehnya gila memang. Langsung aku sanggupin deal. Nggak nawar 15 menit deal. Nggak pegang dana, cuman itu kemudahan gue yakin. Ngomel istri kan. Iyalah. Nggak ada persiapan Mbak Dina. Terus dapat dari mana gitu kan? Ngomel istri pastilah ngomel ya. Aku sanggupin tak tahu. Cuman itu kemudahan. Subhanallahnya di situ. Oke. Berarti dengan besan nggak masalah ya? Nggak masalah. Asik-asik aja. Bukan mah besan aja, di kampung besan itu kalau aku ke sana itu pokoknya alhamdulillah welcome, diterima aku itu. Bukan besan aja, sama keluarganya juga ya, betul welcome gitu. Berarti nggak masalah ya. Kalau masalah pasangan anak itu milih sendiri ya? Ya, sendiri ya. Boleh aja mereka menikah dengan pilihannya gitu. Ya. Nggak ada arahan. Terakhirnya aku nggak mau, terserah dia. Okay. Ya, tapi anunya ya mungkin tentunya sama seiman, kira-kira begitu aja. Syaratnya itu aja. Apalagi anak cewek kan, biasanya bapak-bapak itu agak ngasih syarat yang cukup ini ya, rumit. Alhamdulillah anak-anak itu aku nggak suka terlalu banyak nasihat temennya. Mungkin dengan rasa kali. Mereka juga tanggap. Dengan rasa, dengan body language mereka juga ngerti. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak harus ngomel gitu, nggak? Aku nggak suka. Aku hindari marah. Nggak suka marah. Mau marah, aku pendek adalah aku lebih baik istighfar daripada marah. Lebih baik istighfar. Jadi apalagi maki itu aku hindari banget. Kalau istri yang ngomel gitu nggak? Ngomel istri aku, jadi aku nggak mau pikir, nggak mau ribet. Aku dengar sih cuman kalau gue pikirin gue sakit hati dong. Habis Bismillahirrahmanirrahim istighfar gue udah. Jadi aku nggak mau ambil pusing. Nggak mau ambil pusing. Penyakit. Ya, kalau kita dengar nggak udah. Cuman selalu berdoa, jangan kotori hatiku. Aku nggak mau kotori hatiku, terserah istri mau ngomel. Jangan kotori, aku nggak mau hatiku terkotori. Kalau istrinya Om Gina ngomelin anak-anak? Ya. Om Gina marahin? Enggak. Kadang-kadang aku terpancing kan. Tapi aku sadar tentang itu. Aku diam aja. Nggak mau. Namanya istri kan ngomel kadang-kadang di depan kan, tapi aku nggak mau, nggak ikut marah. Nggak ikut marah. Aku lebih baik memilih istighfar. Nggak mau sakit hati. Berarti di rumah itu ya seperti ini, bebas juga semua orang-orang yang ada di rumah. Bebas, gitu ya? Tapi sopan. Oke. Jadi jarang marah ya Om Gina? Alhamdulillah. Kadang-kadang aku kalau pas keluar habis asar Mbak Dina ya, sendiri tuh ngatur.
Anak-anak tidur aku nggak bangunin. Nanti kalau aku paksain dia kerja, mereka nggak ikhlas. Itu yang aku nggak suka. Oh, kalau mau bantu. Tapi kadang-kadang mereka bangun langsung ke tenda. Jadi maksudnya tanpa disuruh. Jadi aku nggak mau sendiri aja selama saya bisa sendiri. Jadi nggak harus aku bangunin. Ya itu asiknya di situ. Oke. Kalau bahan bakunya jualan itu dari nelayan di Labuan ya? Aku terima di tangan kedua. Oh gitu. Aku kalau milikannya di pinggir pantai, dimarahin sama pelele. Bedanya ya cuma 10-15 ribu. Oh dimarahin tuh. Jadi ngalah aja ya? Ngalah, nggak malu ibu-ibu nenek-nenek. Jangan pilihkan di sini. Udah gue ngalah. Jadi aku ngambil di tangan kedua. Cuma bedanya 10-15 ribu per kilo. Bedanya? Beda. Cuman kalau ngambil di pengumpul tuh ikannya tetap ada. Tetap disiapin. Tapi seger juga kan? Alhamdulillah segar. Seger juga kan ikannya meskipun dari tangan kedua. Terus gitu. Kayak bumbu sepat ya. Kayak kadang jeruk munte, aru, itu kan kadang nggak ada di pasar. Nah sekarang aku tanam di rumah. Jadi kalau Mbak Dina nggak ada munte, nggak ada aru, nggak ada bisa minta ke rumah ya? Monggo sila. Oke. Kadang-kadang nggak ada, kan ada duit nggak ada. Kayak puasa sekarang kan paling gini 5.000 monte itu. Nggak ada, makanya aku tanam sendiri. Oke. Cabe juga. Cabe tanam. Kan sekarang mahal banget. Oke. Om Jina yang tanam sendiri? Ya. Jadi aku kan bikin pupuk sendiri dari telur ikan itu. Aku taruh di kerigen. Itu cepat loh, asik malah. Buaunya besar-besar. Masa sih? Jadi pupuk sendiri. Dari telur ikan? Telur ikan. Diapain? Jeroan-jeroannya dimasukin jerigen. Ditutup, diubangin dikit. Ya biarin seminggu 2 minggu. Begitu kita taruh pupuknya ya 20 menit memang bau sih. Iya bau. Amis kan. Tapi begitu 20 menit tenangin. Di bawah udara. Cuman begitu hasilnya nanti kan biasanya muntit segini, segini. Oh ya? Karena pupuk itu. Nah, nanti aku metiknya nih, nikmat banget. Aku yang nanam loh. Hasil kebun nih. Kadang-kadang pagi bangun jatuh kan, aku ngambilnya tuh bahagia banget loh. Gak ada jual di toko. Asik, di situ asiknya. Iya. Ini lagi kemarin itu mamaku komplain gitu, bukan komplain, cerita, curhat, lagi makan kan curhat. Aduh, ini mahal ini bahan sepat ini gitu. Beliau bilang kan. Terus kan saya suka makanan pedas. Cabai ini mahal juga, jeruk monte ini nggak ada. Kadang-kadang di warung kan. Sekarang ada di rumahnya Om Jina, berarti aku bisa minta sekarang, ya. Oke, welcome. Gak di warung nih. Om, pedesin. Aku bilang cabai mahal. Sambil main. Sambil ya. Tapi tetap dipedesin kan, karena. Aku kalau sama bumbu tuh berani banget. Jadi enggak. Karena tanam sendiri. Berani. Jadi gimana ya? Nggak mau setengah-setengah gitu loh. Kerja tuh. Jadi harus udah kayak sepat kayak sambal kayak apa tuh udah sampai kadang-kadang itu dibersihkan dulu di rumah ikan-ikan. Oh ya, pagi. Jadi sudah dalam kondisi bersih dibawa ke warung. Pagi steril di rumah. Kita kasih es, ntar tinggal bakar aja di warung, tinggal bakar. Oke. Main dong sekali-sekali Mbak Jina. Berarti kebersihannya terjamin. Oh ya, alhamdulillah insyaallah. Ya kan, rasa juga terjamin. Saya sering loh Om Jina, tapi tidak pernah berjodoh kita. Jadi saya beberapa kali ketika ada waktu, saya suka makan bakso yang di sebelahnya Om Jina itu. Jadi saya pura-pura makan bakso untuk bisa ngobrol sama Om Jina, besok mau saya ajak syuting gitu. Saya ada sekitar 3 kali ke sana, pas Om Jina yang nggak ada gitu. Jadi nggak rezeki. Akhirnya saya inbox, itu pun nggak dijawab-jawab. Itu dah. Aku di rumah tuh nggak pernah ngantongin HP. Akhirnya tim kreatif yang ke sana. Kemarin kan, jadi di rumah tuh nggak pernah ngantongin HP. Oh gitu. Jadi HP itu bebas gue.
Kenapa gue bebas? Jadi nggak ada tentang HP, nggak ada gue sama istri itu. Gitu. Terserah anak-anak mau buka, istri mau buka. Oke. Nah, itu gue. Kalau teman-teman mau ngubungin gimana dong? Susah. Iya, tinggal Pak, ini ada telepon. Jadi aku nggak pernah ngantongi HP dulu. Makanya kemarin nggak kebalas-balas itu. Iya. Pas jam berapa tuh ada tentang kreatifnya. Aku pernah buka sore kan. Kan biasanya kami itu janjian dengan narasumber, bisanya kapan, seperti itu. Teman-teman, silahkan Anda menilai sendiri. Saya sih kagum dengan gayanya Om Gina, makanya saya mengundang, saya ingin menggali kebenaran. Jadi tidak dengan apa yang terlihat di media sosialnya Om Gina saja. Terima kasih sudah menonton, semoga memberi manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.